materi gugatan dari kita tuh selalu buat kita confidence gitu untuk maju. Jadi meskipun di awal-awal itu kita di underestimate, ya kita yakin aja, kita nanti deh kita lihat gitu. Nah, jadi itu Halo, Denia. Hai. Halo. Dari suara serak-serak. So, bisa juga nih, di waktu bisa. Ini ya, yang sangat super sibuk ini. Wah, kebalik kali nih, yang sibuk yang punya acara. Denia, ini sesi bercerita, berbagi cerita ini di sesi kedua. Sesi pertama kemarin itu membahas tentang prospek lulusan manajemen. Jadi teman-teman berbagi cerita. Jadi intinya dari program atau konten ini hanya sebenarnya untuk berbagi cerita bagi teman-teman yang ada yang sedang menonton, biar ada inspirasi yang bisa orang bagi, kemudian tahu bisa bermanfaat untuk orang kehidupan. Apalagi Denia ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa digali, baik dari sisi dulu waktu mahasiswa sampai saat ini. Nanti kita jelaskan kenalan lah dulu ya. Kenalan Denia sekarang ini gimana, sama siapa, lagu dong. Jadi di awal ini orang kenalan dulu ya. Iya. Reza, salam kenal. Tadi udah dibilang sih namanya. Namaku Nia. Nama lengkapnya pasti udah ada di ini ya, udah diperkenalkan lah ya. Sekarang tinggalnya di Manado, jadi aku alumni dari Universitas Samratulangi di Fakultas Hukum. Sebenarnya kalau mau ditanya asalnya dari mana, Blasteran Manado, Tidore. Jadi papaku orang Maluku Utara, mamanya orang Manado. Gitu. Salam kenal semuanya. Senang banget sih bisa diajak kayak mau dibilang collab. Aku juga nggak punya channel YouTube ya. Senang sih bisa diajak sharing. Semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang mungkin ada yang fresh graduate terus masih kayak bingung gitu mau nyari-nyari profesi apa yang cocok sama dia atau mau nyari passion gitu. Nah, mudah-mudahan dari sharing-sharing kayak gini bisa kasih inspirasi ke teman-teman semuanya gitu. Jadi kita ngobrolin apa nih? Hostnya nanya apa? Tema hari ini sepakat ya bahwa kita bercerita tentang cerita di balik lawyer milenial ya. Kayaknya seru sih. Iya, seru sih. Banyak dinamika dan banyak juga penolakan sebenarnya. Bukan penolakan sih, tapi lebih ke mungkin karena anak muda kali ya, jadi dianggap belum punya jam terbang yang lumayan banyak gitu. Iya, bicara tentang milenial ini kan mewakili generasi muda, generasi yang memang orang dianggap minim pengalaman, lebih banyak hal-hal yang instan terjadi di generasi ini, sehingga itu menjadi akumulasi penilaian dari berbagai macam orang ya, apalagi bukti diperkuat dengan bukti penelitian. Ada penelitian loh bahwa generasi milenial itu cenderung tidak setia terhadap dia pekerjaan. Ya. Nah ini tapi itu kan case to case. Jadi profesinya sekarang apa? Dunia. Oh iya,
lawyer. Nah, Sebenarnya lawyer profesinya banyak, pengangguran banyak acara. cara cara berpikir itu ya sebenarnya menentukan masa depan. Ya, Apalagi lawyer ini, kenapa memilih lawyer? Nah itu penting untuk dijelaskan ini ya. ya kenapa milih lawyer sebenarnya apa ya? Kayak kalau anak kecil kan biasanya kita kalau ditanya waktu zaman SD kan cita-citanya apa gitu. Nah, yang mainstream itu kan orang milih dokter, pilot, pramugari gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa dari kecil tuh aku emang udah cita-citanya pengen jadi lawyer gitu. Nah, karena emang dari kecil itu sering ikut papaku kan emang juga lawyer. Jadi dari masih sarjana muda, dulu kan tuh sarjana muda, gitu, sarjana hukum muda, itu udah sering berpraktik. Nah, jadi waktu dulu itu selain dosen juga bisa berpraktik sebagai pengacara. Nah, aku tuh sering diajak ke ikut persidangan. Nah, kayak seru aja gitu ngelihatnya, membela apa ya, hak-hak orang kecil untuk dapat keadilan gitu di pengadilan. Terus aku kan emang dasarnya kalau bahasa sekarang sih kepo sih ya, kayak detektif gitu ya, pengen tahu sesuatu terus ditelusurin, dianalisa. Nah emang pengen udah dari kecil sih kayak gitu. Jadi oke, seru deh mau menelusuri sesuatu atau memecahkan satu case gitu untuk dapat keadilan buat orang-orang, apalagi buat orang-orang kecil yang notabene memang sering mendapat ketidakadilan dalam law enforcement kita gitu. Nah, emang udah dari kecil suka jadi lawyer gitu, karena kan papaku role modelnya. Jadi cita-citanya emang pengen jadi lawyer. Cuman kenapa baru sebenarnya udah agak telat sih ya kalau hitungannya, karena aku kan lulusnya udah lama banget ya. Jadi kayak beberapa tahun sebelumnya ya ini kali ya nyari pengalaman lain kali ya, ini kayak sempat wasting time sih menurut aku itu. Jadi buat teman-teman yang fresh graduate, mending nggak usah buang-buang waktu deh gitu. Kayak kalau ngerasa passionnya di mana gitu, langsung aja gitu fokus ke situ. Nah sekarang tuh memilih untuk fokus di profesi ini aja gitu, membangun karirnya di sini dulu gitu sih. Kenapa milih jadi lawyer, emang udah cita-citanya aja gitu. Lawyer ya, sebenarnya kalau dari cerita ini menarik. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi lawyer, apalagi saat generasi kita milenial? Kalau yang dibutuhin sih sebenarnya apa ya? Pertama keberanian ya kayaknya. Karena orang kan kadang kalau ngedengar pengadilan, hakim gitu udah keburu takut ya, grogi, nervous gitu kan. Yang paling penting sih buat aku keberanian sama percaya diri deh. Itu mungkin hal utama yang kita butuhin ya kalau untuk jadi lawyer. Pertama kalau aku sih selalu menanamkan integritas. Mau pekerjaan apapun, yang paling penting itu harus punya integritas dulu gitu. Karena kan kebanyakan sekarang profesi lawyer ini dianggap profesi yang bisa nyari duit banyak gitu ya, pengen cepet dapet duit banyak kan, karena kita bisa masang tarif sesukanya ya. Cuman itu lagi, kembali lagi ke integritas, karena kan buat aku semua pekerjaan itu harus didahului dengan punya integritas yang bagus dulu gitu. Nah apalagi kita punya kode etik, jadi ada kode etik advokat yang memang mengharuskan kita mampu untuk membuat profesi ini jadi profesi yang mulia. Makanya ada sebutannya officium nobile, itu artinya profesi yang mulia gitu. Jadi kita kan membela hak-hak orang untuk dapat keadilan gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus, ibaratnya kalau mau ngebersihin lantai yang biar bersih harus pakai harus pakai kain pel yang bersih lah gitu. Jadi kita juga harus bisa jadi penegak hukum yang punya integritas gitu sih sebenarnya. Di samping itu juga tentu harus punya wawasan dan harus terus mengupdate ilmu, keilmuan, karena kan
negara kita ini undang-undangnya nggak menetap lama ya. Setiap periode DPR itu selalu aja ada yang direvisi, ada yang di-GR gitu, ada yang dicabut gitu. Jadi kalau misalnya kita salah kutip undang-undang ya apa ya, karena kita ngejual jasa kan, jadi ya kalau mau profesinya langgeng terus bisa naik daun lah kalau bahasa anak-anak milenial, ya tentu harus dibarengi dengan kapasitas yang bagus gitu, yang mumpuni. Gitu sih buat teman-teman milenial yang mungkin di lapangan sering dapet kayak underestimate karena kita anak muda mungkin ya. Nggak usah patah semangat, justru itu harus jadi pecutan buat kita supaya kita bisa menunjukkan kalau kita bisa bersaing dengan kapasitas dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin lebih senior gitu. Hai, hilang lagi. Udah nggak hilang. Oh, gue tuntut dong kalau hilang. Bahaya nih. Jangan hilang-hilang. Nah, sekarang pertanyaan inti nih, Denia. Ya. Apa di dalam profesi sekarang udah berapa lama? Kalau belum lama sih, baru. Tapi kalau aku kerja di kantor, kerja di kantor pengacara sih udah pernah di Jakarta. Cuman kalau bikin kantor belum setahun, bikin kantor sendiri sama teman-teman. Jadi yang benar-benar kita yang ngehandle cash itu sendiri tuh belum setahun ini gitu. Kalau sebelumnya kan kita cuma magang kerja di kantornya orang gitu. Kalau sekarang kita buka kantor sendiri gitu. Itu belum setahun sih, cuman efek dari buka kantor sendiri ke kita tuh bener-bener terasa banget sih. Mulai dari etos kerja, apa ya, kita nge-update ilmu gitu. Jadi lebih dapat banyak ilmu. Jadi seneng sih, lebih seneng lah punya kantor sendiri. Meskipun ya gitu, kalau di luar dikirain duitnya udah banyak banget gitu. Padahal kan kita banyak, jadi bagi-baginya juga banyak. Akhirnya dapatnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, happy sih. Nanti pertanyaan tentang penghasilan saya simpan di akhir deh. Oh ya. Sekarang pertanyaan ini mewakili sebenarnya tema berbagi cerita pada hari ini ya. Sebenarnya kejadian yang paling berkesan saat menjadi lawyer itu, ya, lawyer milenial ini apa sih ini yang bisa diceritakan biar bisa menjadi oh ya. Kalau dibilang kejadian paling berkesan banyak ya. Apalagi saat kita pindah gitu, bukan pindah sih, balik lagi ya, istilahnya back for good lah ke Manado gitu. Karena kan kantor pengacara yang kita buat ini bareng-bareng sama ada 4 orang temen aku, adik-adikku lah ya, lebih tepatnya, karena aku yang paling senior. Sebelumnya kita berempat ini memang hijrah Jakarta dan mungkin ada sama-sama punya case yang mirip lah. Jadi mengharuskan kita balik lagi gitu ke Manado dan stay di sini. Akhirnya kita mutusin setelah kita baca peluang Manado nih ke depan gitu, dimana mungkin ibu kota juga bakal pindah ke Kalimantan, berarti deket nih sama Manado. Terus banyaknya juga investor asing yang masuk ke sini yang bikin pabrik. Nah kita pikir di Manado juga belum ada kantor hukum yang profesionalismenya tuh kayak di Jakarta gitu, yang membangun manajemen kantornya kayak di Jakarta. Jadi kita mau membawa atmosfer Jakarta ke Manado dengan bikin law firm sendiri. Nah banyak sih orang-orang yang kayak underestimate awalnya, paling juga sebulan 2 bulan heboh-hebohnya gitu, karena kan sempet heboh tuh waktu kita bikin, pernah banyak lah yang memberitakan lah gitu di media-media sini. Akhirnya kita mau membuktikan tuh kalau kita nggak cuma omong doang gitu. Akhirnya kita jadi merekrut adik-adik fakultas hukum yang mungkin lagi di
akhir semester perkuliahan yang aktif, yang sering ikut lomba gitu ke MK. Nah, kita ngerekrut mereka untuk kerja bareng kita nih. Jadi mereka jadi junior associate. Mereka juga sekaligus belajar dan sekaligus ngebantu kita juga untuk drafting dan lain-lain gitu. Nah, ini juga jadi kayak jadi orang pertama sih yang bikin kayak gini di Manado gitu. Nah, yang jadi serunya semenjak kita pindah ke sini kan semuanya beda ya, manajemen kantor, profesionalisme tuh kita ikut banget dari Jakarta. Jadi awal-awal tuh kita sering dianggap remeh kan kalau di PN karena memang muda-muda banget. Sebenarnya nggak muda-muda banget juga sih menurut aku, karena kayak aku kan udah umurnya udah 30 something lah ya, udah 30. Jadi udah banyak juga sih di sini pengacara yang umur segitu. Cuman mungkin karena kita pakem style berpakaiannya tuh nggak mau nonjolin karakter udah tua. Jadi mungkin kayak fresh graduate ya kelihatannya. Nah, bahkan aku tuh dikira fresh graduate padahal aku tuh lulusnya tuh udah lama banget, udah dari 2011 gitu lulus S1. Jadi kayak dikira baru lulus tahun kemarin. Nah, sering di underestimate sih sama lawan. Kita pernah dapet lawan yang memang udah senior banget. Bahkan kita pernah lawan dosen-dosen kita gitu di Unsrat, karena kita pernah berhadapan dengan Unsrat gitu untuk ada satu case lahan gitu kan. Dan lucunya kita juga dimenangkan gitu. Nggak tahu ya, entah ini kebetulan atau mungkin Dewi Fortuna lagi berpihak ke kita, cuman nggak, kita memang sejak awal gitu mau membangun sesuatu case yang masuk ke kita itu harus benar-benar kalau kita mau bikin gugatan drafting itu benar-benar harus nggak ada celah gitu, nggak ada celah dari lawan untuk bisa masuk atau untuk bisa mencari kelemahan kita gitu. Jadi emang untuk satu case itu draftingnya lumayan lama sih kalau di kita ya, sampai kita benar-benar dan di review tuh berulang kali. Enggak, misalnya kalau saya PIC itu di review berulang kali sama teman-teman, diskusikannya bareng-bareng gitu, kayak gelar kasus baru kita bisa maju gitu. Jadi kita meyakini dulu ini udah nggak ada celah nih, udah oke, fix maju baru maju gitu. Jadi memang materi gugatan dari kita tuh selalu buat kita confidence gitu untuk maju. Jadi meskipun di awal-awal itu kita di underestimate, ya kita yakin aja, kita nanti deh kita lihat gitu. Nah, dan itu terbukti gitu. Dan ada sih satu yang lucu banget nih, baru terjadi sih, kalau ditahu sama lawyer senior paling diketawain lah sama lawyer senior, karena kita tuh dapet klien ini sih banyak ya developer nakal yang sering nipu konsumen dengan iklan-iklan yang ternyata pas udah akad, udah ngebeli nggak sesuai gitu kan. Nah, kita kebetulan dapet klien konsumen yang dibohongin gitu sama developer, istilahnya ya. Bahasanya yang apa yang di akad tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kita gugatlah developer ini. Nah, lucunya kita gugat secara perdata kan. Terus tiba-tiba developer ini ngelaporin kita yang semua yang ada di kuasa itu sebagai lawyer klien kita ke polisi gitu, katanya pencemaran nama baik. Nah, ini kejadian yang seru dan baru pertama kali sih terjadi di dunia peradilan kita. Jadi kita ketawa-ketawa sih pas dapat loh, kok kita dilapor gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita diem-diem aja biar nanti organisasi kita gitu yang turun ngebela kita, karena kan lucu aja kok bisa ya. Nah, pernah sama bapak yang ngelaporin itu mediasi kan sama kita, dan bahasanya sama sih, lebih ke saya ini umurnya udah 60-an, udah makan asam garam gitu-gitu. Kalian umur berapa? Nah, kita jawabnya ya udah kita masih muda-muda, Pak. Gitu sih, lebih ke serunya penolakan kayak gitu atau underestimate yang ditujukan ke kita, tapi buat kita itu sebenarnya kayak stimulus ya, vitamin ya buat bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kita kalau sering di underestimate gitu sering ketawa-ketawa aja, karena kan biasa perawakan kayak kita ini yang kayak
anak-anak ABG ya kalau dibilang, yang pakai ke PN pakai sepatu kets gitu-gitu, biasanya tuh kayak nggak punya isi kepala kan, mungkin menurut mereka gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang seru buat kita kalau lagi berhadapan dengan lawan di PN. Hai. Oke, jadi ceritanya memang sangat inspiratif ya. Jadi ini juga bisa membuktikan bahwa generasi milenial ini bukan hanya mewakili generasi yang instan, tapi banyak bisa prestasi-prestasi yang dari. Tapi harus ada tapinya nih. Tapi ya, benar. Generasi milenial harus punya visi yang jelas. Betul sekali. Nah, terakhir deh, ceritanya sudah singkat, padat, dan sangat jelas. Saya yakin banyak yang harapannya ditanya sebagai mewakili teman-teman yang divisi yang milenial. Harapannya untuk hukum di negara kita gimana? Harapan? Kalau aku pribadi sih, personally harapannya buat atau cita-citanya ya buat hukum di peradilan di negeri kita ini, semoga law enforcement-nya nggak sebatas lip service kayak selama ini yang terjadi gitu. Terus semoga kayak hukum itu hadir benar-benar seperti tujuannya gitu, buat membawa kesejahteraan, kemanfaatan, keadilan buat masyarakat yang memang benar-benar butuh gitu untuk diberi keadilan gitu, nggak hanya kepada penguasa aja gitu. Jadi itu sih semoga hadirnya lawyers milenial yang menurut aku meskipun milenial itu dianggap berdasarkan hasil penelitian dianggap kurang loyal, tapi kalau ditanya integritas mungkin aku masih lebih berpihak ke milenial ya, apalagi ke aktivis-aktivis lawyer yang memang benar-benar masih kekeh membela atau memperjuangkan keadilan tanpa memandang materi. Nah, semoga dengan hadirnya atau dengan anak-anak muda menjadi interest dengan profesi ini, semoga hukum di Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih menunjukkan dampak yang baik lah gitu ke negeri ini. Jadi yang benar-benar masyarakat kecil yang benar-benar butuh keadilan, yang benar-benar merasakan dampaknya gitu dari kita. Itu sih harapannya dari aku. Oke, jadi itu ya cerita-cerita yang dibagi oleh Adinia. Iya, Kakak. Adinia belum disebutkan dari awal. Oh iya, nama lengkapnya malu nih gue nyebut nama lengkapnya Isyana Konora, sama sih namanya. Kalau di hukumnya nih, kenapa harus memilih ini mumpung lagi mahasiswa baru? Iya. Apa dulu alasan memilih selain ada role model dari? Oh ya. Jadi sebenarnya dulu tuh jujur waktu aku ikut tes masuk universitas, hukum itu pilihan, nggak ada masuk dalam pilihan gitu. Jadi kan biasanya disuruh pilih 3 ya jurusan. Aku milih kedokteran gigi, kedokteran umum, dan yang terakhir IBA, International Business Administration. Nah, pas di tes itu aku lulusnya di IBA sebenarnya, di ekonomi, tapi jurusannya Business Administration. Kalau di Unsrat itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Nah, aku lulusnya di IBA. Sebenarnya udah seneng sih karena yang waktu itu pengennya juga di IBA gitu kan. Tapi nggak tahu sih kenapa, males, maksudnya gitu, kayak hukum aja biar nggak ribet gitu, biar gampang. Menurut aku gampang gitu kan. Kalau di IBA kan karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, itu aku bakalan lebih banyak ketemu buku-buku yang full English kan. Buat aku nggak ada waktu main nih nanti gitu kan. Jadi akhirnya
terus bakal ketemu hitungan-hitungan gak enak lah. Jadi ibaratnya kayak pengen lari dari hitungan-hitungan sih, jadi nggak mau ngambil ekonomi. Ya udah hukum aja deh, kayaknya gampang gitu, terus karena papaku juga kan dosen gitu di Fakultas Hukum, jadi ya udah hukum aja. Jadi aku ikut lagi tes yang bukan tes sih, nggak dites, lebih ke ikut jalur yang langsung masuk gitu, nggak pakai tes gitu ya, pakai orang dalam lah. Karena kan papaku Fakultas Hukum dulu dosen. Nah pikirku lebih gampang gitu kan ada papaku, nyatanya nggak taunya lebih kayak ada beban sih. Jadi setiap aku masuk kelas, oh anaknya Miner Konoros, oh anaknya Miner, jadi gitu akhirnya ya yang tadinya nyantai jadi nggak nyantai gitu. Karena kalau mau ujian sering ini duluan sama dosennya, oh papa kamu tuh pakar hukum perdata, jangan sampai kamu nggak bisa jawab ya. Jadi kan biar nggak malu, ya mau nggak mau harus belajar gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya lebih terbebani lah ternyata kalau masuk hukum. Gitu ya. Tapi asik kok Fakultas Hukum. Sekarang jadi fakultas paling keren lah di semua universitas. Kayaknya ya. Bener ya? Bener kan? Kalau di Unhair ekonomi dong. Oh. Kayaknya hukum deh yang lebih keren. Oh iya ya. Ya. Ya tergantung masing-masing. Tapi ya, hukum di Unhair ada. Ya itu kan benar. Benar. Tahun ini ekonomi semua A. Bagus ya berarti. Udah mulai meningkat berarti ya Unhairnya. Bagus lah. Ya, alhamdulillah. Sistemnya adanya juga menyesuaikan zaman. Jadi ya alhamdulillah bisa menyesuaikan. Bagus. Jadi ceritanya sangat ini ya, bermanfaat ya. Insya Allah. Bahasanya juga sangat mudah dipahami. Pahami. Dan saya lihat. Semoga aja. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Ya, udah diajak. Jangan bosan-bosan lagi nanti kalau besok ada tema-tema yang menarik. Kita Sip. Nanti Iya. ada satu topik yang masih jadi tentang ini, yang belum kita bahas. Topik apa tuh? Investasi bodong, tapi dari Oh iya. sisi Boleh. sisi hukum. Jadi banyak masyarakat Boleh. Iya. masih terjebak dari Investasi kesalahan bodong. yang berulang. Iya benar. Makanya harus kita buat semacam metode yang bisa menangkal investasi bodong itu terus, karena dia modusnya sering berkembang jauh. Beda-beda. Padahal sama aja sebenarnya. Iya betul. Boleh. Sip. Semoga banyak case yang dapat dan selalu menang. Amin. Thank you. Oke, Dania, saya kira dulu untuk berbagi cerita. Terima kasih sudah mampir dan ya terima kasih sudah diundang juga. Jangan bosan-bosan yang undang. Wah, yang penting materinya narasumbernya nggak bosan dan pasti Nggak lah. yang nonton pasti juga nggak bosan. Lagi kelihatan fresh, cantik. Wah, karena pagi kali ya. Oh ya, bahaya ya. Ini kalau status bahaya nih. Iya, taken, udah nggak available. Oke, thank you ya. Oke, thank you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.